Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B mempresentasikan tugas RTM 1 dengan judul Permasalahan Stagnasi Penjualan UKM Kopi Nusantara. Perkenalkan, nama saya Fania Anggraini Safitrianingsi dengan NIM 642503881 sebagai ketua dan penulis. Perkenalkan, saya Pertama Putri dengan NIM 6425012 sebagai presenter dan editor. Dengan NIM 412 sebagai penulis dan analisis. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, dengan berbagai cita rasa khas dari berbagai daerah. Tren minum kopi semakin meningkat, terutama di kalangan anak muda. Namun, di balik peningkatan tren tersebut, banyak UKM kopi mengalami stagnasi penjualan. Salah satunya adalah UKM Kopi Nusantara. Masalah ini disebabkan oleh lemahnya promosi digital, kurangnya inovasi, dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, kami menggunakan model Simon untuk menganalisis masalah ini secara manajerial. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan beberapa pertanyaan utama. Pertama, mengapa penjualan UKM Kopi Nusantara stagnan selama 3 tahun terakhir? Kedua, faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi kondisi ini? Ketiga, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan? Keempat, dan bagaimana cara mengukur keberhasilan strategi tersebut? Selanjutnya, tujuan dan metode. Tujuan penelitian ini adalah merancang strategi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi stagnasi penjualan UKM Kopi Nusantara. Kami menggunakan model pengambilan keputusan Simon yang terdiri dari 3 tahap. Intelligence, yaitu identifikasi masalah. Design, yaitu merancang alternatif solusi. Dan choice, yaitu memilih alternatif terbaik. Analisis ini didukung oleh data internal dan eksternal dari UKM, konteks dan data ringkas. Dari data yang kami kumpulkan, rata-rata penjualan UKM Kopi Nusantara stabil di angka 430 kg per bulan selama 3 tahun terakhir. Promosi hanya dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp, sementara pesaing sudah aktif di marketplace dan TikTok Shop. Produk yang dijual masih terbatas pada kopi bubuk dan biji sangrai. Padahal, tren pasar mengarah ke produk siap minum seperti cold brew. Kapasitas SDM juga terbatas karena belum ada divisi pemasaran khusus. Saya akan menjelaskan tahap 1, intelligence. Pada tahap intelligence, kami menemukan bahwa stagnasi penjualan bukan karena permintaan kopi yang menurun, melainkan karena strategi pemasaran tidak efektif, promosi masih pasif, inovasi produk minim, dan tenaga pemasaran kurang kompeten. Sementara itu, data eksternal menunjukkan kopi nasional tumbuh sekitar 8 hingga 10% per tahun. Artinya peluang pasar sebenarnya besar tetapi belum dimanfaatkan dengan baik oleh UKM Kopi Nusantara. Selanjutnya ada tahap 2, desain, yaitu pada tahap desain kami merancang 3 alternatif strategi. Pertama, optimalisasi promosi digital melalui media sosial dan iklan berbayar. Kedua, inovasi produk baru seperti cold brew dan drip bag. Ketiga, kemitraan dengan kafe dan reseller lokal. Setelah menilai dari 5 kriteria biaya, waktu, kualitas, kesesuaian, dan keberlanjutan, strategi optimalisasi promosi digital memperoleh nilai tertinggi dan dinilai paling cepat diterapkan. Ada tahap 3, yaitu choice. Tahap choice adalah pemilihan alternatif terbaik. Hasilnya, strategi optimalisasi promosi digital menjadi pilihan utama. Rencana implementasinya meliputi pembentukan tim digital, marketing, pelaksanaan kampanye di media sosial, pembangunan situs web, serta evaluasi rutin berbagai KPI dan ROI setiap triwulan. Strategi ini dianggap paling realistis untuk meningkatkan penjualan dalam waktu 6 hingga 12 bulan. Yang terakhir ada indikator dan kontrol, yaitu KPI. Untuk mengukur keberhasilan strategi ini, kami menetapkan beberapa indikator kinerja utama atau KPI. Target peningkatan penjualan minimal 10% per bulan, ROI promosi minimal 150%,
brand awareness mencapai 60%, engagement rate di media sosial minimal 5%, dan kepuasan konsumen rata-rata 4 dari skala 5. KPI ini akan menjadi alat kontrol dalam mengevaluasi efektivitas strategi yang dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan bagian risiko dan mitigasi. Dalam pelaksanaan strategi, tentu ada risiko yang perlu diantisipasi. Yang pertama, iklan yang tidak efektif, yang dapat diatasi dengan uji A atau B dan optimasi kata kunci. Yang kedua, keterbatasan SDM yang dapat diatasi melalui pelatihan dan mentoring digital. Yang ketiga, meningkatnya persaingan pasar yang bisa diatasi dengan diferensiasi produk dan storytelling marketing. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan kami adalah stagnasi penjualan UKM Kopi Nusantara disebabkan oleh lemahnya promosi digital dan kurangnya inovasi produk. Setelah analisis menggunakan model Simon, strategi terbaik yang dipilih adalah optimalisasi promosi digital karena efisien, mudah diterapkan, dan berdampak langsung pada peningkatan penjualan serta brand awareness. Dengan evaluasi berbasis KPI, strategi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada saran. Sebagai saran kami, UKM Kopi Nusantara sebaiknya meningkatkan kemampuan tim dalam digital marketing melalui pelatihan berkala. Selain itu, penting untuk menjalani kolaborasi dengan influencer lokal, komunitas kopi, serta memperluas jangkauan pasar melalui sebagai platform digital. Diversifikasi produk dan kemasan juga diperlukan agar sesuai dengan selera konsumen modern. Terakhir, penggunaan sistem CRM dan analitik digital akan membantu memahami perilaku pelanggan dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.